kasih kepada Bapak Nur Syamsul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sukai ya video saya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu akad dalam bank, yaitu wadiah. Lalu, what is wadiah? Dan bagaimana penerapannya? Ayo, siapa yang tahu? Pasti belum kan? Mari kita simak baik-baik. Wadiah adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Nah, jadi jelas kan, wadiah itu adalah titipan dari orang yang mempunyai barang kepada orang yang akan menjaga barang kita tersebut. Adakah landasan hukum yang mengatur wadiah dalam Islam? Tentu saja ada. Nah, dia diatur dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah telah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan dalil. Lalu diperkuat dengan hadis Rasulullah yang artinya, serahkan amanat kepada orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, maksudnya dari hadis Rasulullah ini adalah ketika kita ingin menitipkan barang kita, hendaklah orang yang kita ingin titipi atau pihak kedua ini adalah orang yang kita percayai dan mampu menjaga barang kita. Namun, apabila kita dikhianati oleh orang tersebut, kita tidak boleh membalasnya dengan mengkhianatinya. Kemudian, apa sajakah syarat dan rukun wadiah secara umum? Nah, sebelum ini kita membahas tentang menurut ulama, kita akan membahas rukun dan syarat wadiah secara umum. Nah, rukunnya itu penitip. Nah, sudah jelas, ketika kita ingin menitipkan barang, pasti ada penitip atau orang yang mempunyai barang. Terus yang dititipi atau pihak kedua. Lalu ada sigot dan ijab kabul. Adapun syaratnya adalah seorang Islam. Nah, apabila bukan orang Islam, maka akadnya tidak sah. Kemudian orang dewasa dan berakal. Namun, menurut jumhur ulama, ada beberapa syaratnya. Yang pertama, barang yang dititipi harus dihormati atau mutaramah dalam pandangan syariat. Lalu yang kedua, barang titipan harus jelas dan bisa dipegang dan dapat dikuasai. Dan juga menurut Hanafi, hanya ijab kabul saja sudah dapat melakukan wadiah. Selanjutnya, adakah undang-undang yang mengatur wadiah dalam Indonesia? Nah, dalam Indonesia yang mengatur tentang syariah atau segala aset syariah, ada yang namanya DSN atau Dewan Syariah Nasional, di mana DSN ini mengeluarkan fatwa tentang titipan yang diatur pada DSN nomor 202 garing DSN strip MUI strip 4 2000 tentang titipan. Jadi jelas ya, di Indonesia itu dibolehkan yang namanya wadiah dengan adanya dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Selanjutnya, apa sajakah macam-macam wadiah? Nah, perlu kita ketahui bahwa wadiah itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada wadiah yad damanah dan wadiah yad amanah. Apakah wadiah yad damanah? Nah, yaitu titipan yang dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jadi, apabila penerima titipan mendapatkan titipan dari pihak pertama, maka penerima titipan ini boleh memanfaatkan barang yang dititipi tersebut. Lalu, wadiah yad amanah, yaitu titipan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Artinya, titipan ini merupakan titipan murni, di mana pihak yang menerima titipan tersebut tidak dapat memanfaatkan barang titipan tersebut, namun dijaga secara baik dan layak. Selanjutnya, lalu bagaimana penerapan kedua akad tersebut dalam bank
ini sangat penting, jadi mohon diperhatikan ya. Simak baik-baik gambar berikut. Yang pertama, wali ayat dan mana. Nah, sebagai contohnya kita dapat melihat sketsa yang ada di samping. Yang pertama itu nasabah atau muaddi atau penitip menitipkan barangnya kepada mustauda atau penitip, di mana penerima titipan ini berhak atau mempunyai hak untuk memanfaatkan barang titipan tersebut. Nah, di sini adalah bank sebagai pihak kedua atau pihak yang menerima titipan. Nah, bank di sini dapat memanfaatkan dana tersebut dengan meminjamkannya kepada nasabah lain atau orang lain, sehingga dari hasil dari peminjaman tersebut ada yang namanya bagi hasil, sehingga mendatangkan keuntungan bagi bank. Tidak hanya itu, di bank juga memberikan bonus kepada nasabah karena nasabah telah menitipkan atau menabung uangnya di bank. Seperti itu. Lalu yang kedua, wadi ayat amanah. Bagaimanakah dia? Nah, wadi ayat amanah adalah titipan murni, di mana titipan tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Nah, di nasabah di sini menitipkan barangnya berupa emas, surat berharga atau yang lain-lain yang dinilai harta dan mempunyai nilai yang cukup tinggi kepada bank, dan kemudian bank menyimpannya atau menjaganya atau mengamankannya benda tersebut, sehingga mendatangkan keamanan hati bagi si pemilik barang tersebut. Nah, fungsi bank di sini adalah sebagai penjaga, pemelihara, dan pengamanan benda. Nah, kewajiban dari nasabah ialah membayar biaya jasa yang diberikan oleh bank terhadap barangnya tersebut, sehingga nasabah tersebut tidak memiliki kekhawatiran terhadap barangnya tersebut, dan juga barangnya bisa aman daripada ia menyimpannya sendiri di rumah. Jadi sudah paham ya teman-teman apa yang dimaksud dengan wadiah secara umum, dan juga wadiah yang ada di bank syariah. Contohnya jenisnya, macam-macamnya, landasan hukumnya, dan selanjutnya